Nah, Ustaz, saya yakin kan semua orang tua itu berharap punya anak soleh dan soleha. Ada nggak doanya yang biasa Ustaz sampaikan kepada Allah untuk anak-anaknya dibimbing? Kan kalau doa-doa yang lain kan sering Rabbana hab lana min azwajina seperti itu. Kalau Ustaz sendiri sama ibu, adakah doa khusus supaya anaknya ya Allah gimana gitu Ustaz? Iya. Jadi sebenarnya kalau saya doa itu sangat bagus sebenarnya. Doa yang ada dalam Quran itu sangat bagus. Cuma saya lebih menekankan doa itu kan sepertinya kita yang merasakan, istri dan anak-anak itu penyenang hati ya. Oke, iya. Jadi iya. kayak kita yang menginginkan gitu. Tapi itu ngerti saya, doa itu sangat bagus. Tapi doa ini kayaknya kalau untuk saya ini terlalu tinggi, Berat atau tinggi ya. Kalau saya tinggi aduh, kok saya harus begini. Jadi kalau saya malah doa saya bikin ringan aja. Pertama itu saya harus mohon ampun kesalahan dan dosa-dosa saya sendiri. Kita kan sebagai imam Ustaz, kita harus mohon ampun dosa-dosa kita sendiri. Dari mulai apa? Dari mulai akil balik hingga saat ini itu harus jelas. Mohonnya harus khusus. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku. Jika sejak dari akil balik hingga saat ini aku selalu melanggar firman-firman dalam Quran, sunnah Rasulmu, ampuni aku ya Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah setelah itu, tapi sebelumnya, mohon maaf nih, sebelumnya ini biasanya kalau saya doa, saya mohonkan ampunan dosa orang tua saya. Oh, jadi awal itu memang itu dulu saya. Orang tua dulu ya. Orang tua ya. Bukan ngirim istighfar ya, bukan ya. Istighfar kan doa untuk kita, artinya kan untuk kita. Jadi doain aja sama yang lebih komplit, doain nih. Kan alhamdulillah orang tua saya kan sudah meninggal nih. Jadi doanya saya samakan. Ya Allah, aku mohon kepadamu untuk ayahku dan ibuku yang sudah meninggal. Jika beliau sejak akil baliknya hingga meninggalnya ayah dan ibuku selalu melanggar firman-firman dalam Quran dan sunnah Rasul, aku mohon kepada ampuni beliau ya Allah, ampuni. Terus seperti itu baru nanti fokus ke diri. Fokus ke diri baru doain istri. Istri sama sebenarnya. Ini rahasia aja ya, tapi ini emang tidak pernah saya ngomong sama dia sih. Saya doainnya sama, ya Allah ampuni dosa istriku yang dikerjakan sejak akil balik hingga saat ini yang selalu melanggar firman-firman dalam Quran dan sunnah Rasul. Ampuni dosa-dosa anak-anakku, Viko, Tita, Alsina dan Slavia yang dilakukan sejak akil baliknya hingga saat ini. Ampuni ya Allah. Kemudian doain lagi, diulang, jadikan istriku yang soleha. Cukup. Simpel aja sebetulnya. Saya simpel doanya Ustaz. Iya, Jujur saya nggak ngerti, karena doa yang biar istriku menjadi penyenang hatiku itu saya nggak berani yang seperti itu. Gitu loh. Ujiannya nanti jadi apa? Karena nanti bisa jadi ujung dia gitu loh. Jadi cukup kalau malah saya ya jadikan istriku soleha. Jadikanlah istriku istri yang soleha. Cukup aja itu, cukup itu di titik itu. Nah, kemudian baru anak-anak saya tambahin. Jadikan anak-anakku soleh dan soleha, dan jadikan anak-anakku juga yang haji ya Allah. Cukup di situ. Sampai di situ aja ya. Ya di situ kalau saya. Kalau urusan dunianya pernah nggak didoakan, ya Allah mudahkan urusan dunia akhirat putra putri ke ada nggak? Ya itu jelas buntutnya nanti di terakhir itu ya. Mudahkan segala urusan dunia dan akhirat saya, istri dan anak-anak saya ya Allah. Nah kalau mudah-mudahan sendiri sama nggak dengan besar gitu Ya, kalau saya nggak bicara detail ya, tapi paling tiap menjadi anak soleh-soleha. Dari doa-doa itu aja kan pasti dari istighfar, mohon ampun, terus jadi klop ya Mas. Salah itu. Iya nanti. Karena itu juga sama itu kalau mamanya waktu sholat ya. Iya. Tapi nanti kalau waktu mau tidur ya sama. Ada doa ditambahin sebelum doa yang diajarkan Rasul. Bismika Allahumma ayya itu sebelum itu kita doa dulu nih. Doa diawali dengan ya Allah alhamdulillah Engkau telah membangunkan diriku di pagi hari.
untuk menjalankan ibadah-ibadah kepada Allah. Yang aku niatkan semuanya lillahi ta'ala. Dari mulai engkau bangunkan aku di pagi hari sampai aku rebahkan tubuhku untuk istirahatnya. Itu setiap hari. Insya Allah setiap hari. Kemudian ada lagi, alhamdulillah engkau izinkan aku mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang sudah engkau berikan kepada diriku. Jadi pekerjaan ini bukan dari kita, pekerjaan ini dari Allah yang diberikan kepada kita. Jadi kita harus mengerti. Jadi itu menurut saya mengajarkan kepada istri sama anak-anak itu ngerti bahwa semua kehidupan kita itu dari Allah, bukan dari pandainya kita, bukan. Sesungguhnya, alhamdulillah kau telah mengizinkan aku mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang engkau berikan kepada saya. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Kemudian, alhamdulillah dari pekerjaan tersebut aku bisa mengerjakan karena nikmat dan karunia yang kau berikan kepada diriku. Apa nikmat dan karunia? Tangan, kaki, mulut, otak, mata. Ini kan punya dari Allah Ta'ala. Nah itu juga harus disebutkan bahwa dengan menyebutkan itu kita itu insya Allah keluar dari ujub ria itu nggak ada. Maksud saya itu ujub ria itu insya Allah kita selalu belajar iman. Karena semuanya itu dari Allah Ta'ala, apa yang bisa kita bisa dakwah ini kalau kita punya Allah, apa yang kita banggakan? Kita bisa dakwah di MNC itu kan Allah aja. Seperti itu kita bisa melangkah, dibangunkan ini dan itu dan ini dan itu dari Allah Ta'ala semuanya. Dan setelah ya Allah alhamdulillah dari pekerjaan yang kau berikan kepada diriku, engkau berikan kepada diriku rezeki yang berupa harta ya Allah. Baik. Nah, dari harta itu mudah-mudahan aku tidak ada kufuran pada Allah. Jika aku ada kufur, ujub yang sombong, ampuni kekufuranku, ampuni kufurku, ampuni ujub dan sombongku. Itu ya. Nah, selama menjalani perjalanan rumah tangga, waktu yang paling spesial itu pada saat apa? Kebersamaannya. Ya kumpulnya ya pas ke Jogja itu pada saat pulang ya kan saat pulang kan ngumpul-ngumpul begitu, apakah mungkin ke mall kah? Enggak. Oh enggak ya? Enggak seneng enggak. Ada yang saya cari anak atau siapa. Kenapa ya? Kenapa? Saya mau tanya kenapa? Emang lebih enak hobi berarti. Di ruang TV semua memang kumpul itu lebih enak. Bapak tidak memberatkan kamar ada anak-anak itu kan memberatkan anak-anak satu titik. Jadi semua kumpul, jadi dari pagi kalau ada kegiatan dari pagi sampai malam memang dibawa sholat bahkan aktivitas pas sholat di rumah ya di rumah. Semua di situ ya. Ngobrol jadi belum pesannya apa cerita. Oh jadi dijadikan tempat sharing gitu. Selama ini yang dikeluhkan anak gitu kan, mungkin kan masih ada masalah nih. Setiap anak mungkin sama Viko, kita dan yang lain adik-adiknya. Ada nggak curhat apa gitu mereka itu? Kebanyakan gitu atau gimana? Nggak ada ya? Alhamdulillah itu kalau saya amati ya, karena memang saya kan jarang tanya ya. Kalau saya amati anak-anak itu, alhamdulillah tidak ada, kayaknya belum ada atau tidak ada persoalan yang menurut saya itu besar di dia. Standar cerita tentang hari-hari gitu. Paling kalau kita itu sudah mulai menuju ke arah tauhid gitu. Ya mereka sudah nanya itu sudah mulai jelimet Islamnya. Nah, tauhid yang pertama ditanamkan oleh Pak Ustadz sama Bunda kepada anak-anak itu dalam hal apa, Ustadz? Semua yang semuanya di dekat kita. Itu TV itu yang kamu lihat milik Allah. Oke, jadi real ya langsung pahami itu. Jadi kalau itu milik Allah, kamu diberi nikmat, ya jangan kamu gunakan nikmat itu sehingga kamu lupa pada Allah. Sehari-hari seperti itu. Jadi apa saja, ambil saja semuanya itu seperti itu. Yang itu kalau kamu mau rajin, ya rajin di dekat sini apa? Adikmu minta bantuan, kakakmu minta bantuan, mau minta bantuan bapak atau siapapun, kerjakan semuanya karena Allah.
Itu dari situ mulai. Dari situ ya, nggak ada contoh lain gimana? Kita contoh banyak. Oh itu contohnya si pengusaha proyek yang kian. Iya. Lalu di sini itu jelas cerita dalam Quran itu sudah banyak sekali. Bahkan itu lebih paten ya. Iya. Bunda, Saya bisa seperti itu ya. selama pernikahan ini terus berjalan, makanan apa yang paling istimewa yang disukai Ustaz? Lodeh. Maksudnya ke dia tuh. Iya. Guys, lodeh. Nggak cocok sama yang di depan. Sama dong ya. Lodeh, teri nasi, tempe udah, tempe kering. Bapak tuh suka tempe tepung, tapi tepungnya kering. Oke. Jadi kesukaan beliau itu jasa lodeh. Dari lodeh itu luar biasa. Itu sebagian orang nggak suka karena ngelontrok itu ya. Iya. Tapi memang menurut saya ya itu sebenarnya bukan makanan istimewa, tapi memang saya suka. Suka ya. Kemudian ya sayur itu sop itu ya suka. Nanti sop itu lauknya ya cuma tempe, kasih sambal kecap, ada lomboknya ada, gitu aja saya. Tapi bukan karena lodeh itu bikin encer otak ya. Terserah lo dah. Kalau saya nggak apa-apa, ini kan pertanyaan. Iya. Kalau saya encernya apa itu dari Allah. Dari Allah. Iya. Dari makanan. Bukan dari makanan. Iya, makanan itu hanya nutrisi aja ya. Perlu dicari itu, perlu kita belajar banyak gitu kan Ustaz ya. Kayak Ustaz kan ini ya kata Ustaz Asep, oh encer gitu kan. Ustaz itu Masya Allah lah istilahnya bagi kami gitu. Nah itu Encernya kenapa ketahui dan karena ketahui dan makanan. Iya, memang. perjalanan kami mungkin Iya. Sebenarnya itu semua hidayah dari Allah. Baik. Jadi kalau mamanya hidayah kecil yang kita terima itu harus kita kerjakan. Kecil itu harus kita kerjakan agar Allah memberikan hidayah yang lebih besar, lebih banyak. Biar nanti kalau hidayah demi hidayah kita kerjakan, tahu, ngerti, petunjuk itu kita kerjakan, mulai nanti Allah memberikan rahmat. Dan titik-titik rahmat itu kita harus tahu bahwa ini dari Allah Ta'ala, sehingga nanti semuanya akan ditata oleh Allah Ta'ala. Dan itulah yang akhirnya ketemu bahwa Allah itu yang mengatur rezeki semua hamba-hambanya. Jadi bukan kita itu nggak tahu iman bagaimana, ibadahnya bagaimana, terus kita itu langsung nyogrok Allah dengan bacaan tertentu biar dikabulkan. Nah itu yang kayak gitu. Itu bukan seperti itu. Ya itu harus ada tahapan kan gitu ya. Insya Allah. Terima kasih banyak. Itu berarti kalau ada kambing, ada nasi biryani, karena ada kita aja nih kayaknya nih. Iya betul. Gitu ya. Memang betul. Jadi jujur kalau bapaknya sering kita ada nasi biryani itu karena saya hormat dengan jenazah. Iya, itu hormat. Iya. Seperti itu. Kalau mamanya saya tahu mau urusan mau datang, saya coba datangkan. Kalau semampu saya datangkan urusan king yang seperti itu. Saya serasa hormat aja sebenarnya. Jadi apa ya memang saya mengingat Nabi Ibrahim yang kedatangan tamu aja disembelihkan sapi. Itu ya. Jadi saya dari situ tuh ya sudah nggak apa-apa. Pada sehari-hari enggak saya. Sehari-hari itu cuma gado-gado. Kadang hanya cuma yang oseng-oseng wortel. Iya. Gitu-gitu aja. Menghormati tamu luar biasa. Oke guys, alhamdulillah. Ini masih banyak pertanyaan yang ada di sini nih. Insya Allah ya nanti akan saya sambung ya sampai di sini dulu. Tunggu kehadiran di Asep Hidayat Official Channel dan juga Hasan BC Official Channel. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama. Terima kasih. Bunda, pelajaran apa Bunda yang tadi disampaikan oleh Ustaz sama Sudah dicatat ya. Mudah-mudahan saya akan colek Ustaz Asep, kirim Ustaz Dan. Saya akan jadi Mbak Ulan juga kalau